Kemasos Podcast. Di podcast ketiga ini, kami akan membahas tentang demokrasi kampus. Di podcast kali ini, kita akan membahas mengenai keresahan-keresahan yang ada di kampus, khususnya pada lembaga kemahasiswaan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber nih dari salah satu dosen departemen di Fakultas Fisip Unhas. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Hairul Ansar. Saat ini saya sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Pemerintahan. Concern saya selama ini banyak concern ke isu-isu politik kampus. Rentetan permasalahan kampus tidak ada habisnya. Beberapa kebijakan yang dirumuskan oleh pengambil kebijakan kampus tidak betul-betul membuat semua pihak puas, termasuk mengenai bagaimana kebijakan kampus mengakomodir kepentingan mahasiswa. Hal paling mudah ditandai tak terakomodir kepentingan mahasiswa tersebut adalah rentetan aksi protes yang digelar sebagai bukti rasa kecewa. Nah, beberapa kebijakan tersebut diantara lain larangan kegiatan malam dengan dahli untuk menjaga ketertiban lingkungan kampus, padahal itu menghambat kerja-kerja organisasi utamanya dalam pengembangan diri mahasiswa. Dan yang kedua itu perumusan UKT karena tidak melibatkan mahasiswa dalam pembentukan kebijakan tersebut. Sistem wawancara yang diadakan di tahun 2019 dengan alasan sebelum COVID itu sekarang tidak ditetapkan dalam penetapan UKT. Nah, di podcast kali ini ada 4 sub bagian yang ingin kami bahas secara mendalam. Pertama itu bagaimana proses perumusan kebijakan di Universitas Hasanuddin? Apakah mahasiswa itu dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut, Pak? Ya, baik. Saya coba mensistematiskan beberapa poin yang ditanyakan tadi. Yang pertama, di dalam memahami hubungan antara mahasiswa dan kampus, dalam hal ini tata kelola kampusnya, termasuk di dalamnya sejauh ini selalu dikatakan yang namanya entitas di luar mahasiswa itu ada birokrat kampus. Oke, tapi beberapa pejabat tinggi kampus kita tidak mengharapkan disebut sebagai birokrat. Tetapi apapun istilah yang kita gunakan, yang pasti di dalam kampus atau di dalam memahami kondisi hari ini kita harus melihat hubungan antara mahasiswa dan tata kelola kampus. Nah, sebelum masuk pada tata kelola tersebut, harus kita tekankan atau bahkan meyakini apa yang Habermas sampaikan, bahwa hubungan antara manusia itu bisa berlangsung secara rasional melalui salah satu teori yang sangat terkenal di bidang komunikasi, yaitu komunikatif rasional atau rational communication atau komunikasi rasional. Nah, di poin inti dari teori tersebut itu menekankan bahwa segala argumentasi yang dilakukan dua belah pihak itu bisa disepakati bersama. Oke? Nah, pertanyaannya hari ini katanya tadi ada protes yang dilakukan, ada isu yang dibawa oleh mahasiswa, tapi sampai hari ini itu belum menemukan titik temu dengan tata kelola kampus. Nah, saya melihat kondisi ini terjadi itu karena kekurangan satu kesimpulan dari kedua belah pihak. Jadi kekurangan kesimpulan. Kenapa kekurangan kesimpulan itu terjadi? Itu disebabkan oleh kurangnya data yang disajikan. Nah, ini data yang disajikan. Coba kita bongkar apa yang disampaikan tadi, masalah satu persatu. Misal jam malam. Kita coba bongkar jam malam ini. Apakah jam malam ini
itu dianggap sebagai masalah keseluruhan mahasiswa atau tidak. Toh ternyata di samping kegiatan himpunan, dalam hal ini kegiatan lembaga kemahasiswaan di jam malam, di samping hal tersebut terjadi banyak kegiatan-kegiatan yang tanpa kegiatan malam itu bisa mendukung prestasi mahasiswa, khususnya dalam akademik. Nah, perubahan konsentrasi kampus hari ini itu hanya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan akademik dibanding pada kebutuhan-kebutuhan yang disajikan oleh lembaga kemahasiswaan. Jadi kecenderungan penyampaian saya ini pada poin konsentrasinya atau fokus yang dilakukan lembaga kemahasiswaan dan tata kelola kampus hari ini atau birokrat kampus itu tidak sejalan. Oleh sebab itu tidak terjadi lagi komunikasi rasional seperti yang disampaikan Jürgen Habermas dari Jerman tersebut. Saya coba lanjut lagi sedikit. Ada case yang bisa kita pelajari, misalkan kalau kita lihat di Cekoslovakia, di sana dulunya tidak ada ruang untuk mahasiswa dalam perumusan kebijakan dulunya. Tetapi di tahun 1989 terjadi demonstrasi atau terjadi protes oleh mahasiswa yang dikenal dengan Velvet Revolution atau revolusi bludru. Silakan googling bagaimana revolusi tersebut. Singkatnya, setelah revolusi itu terjadi, disepakatilah bahwa mahasiswa memiliki kursi di dalam senat akademik kampus, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat rektorat. Artinya apa? Dalam pengambilan keputusan-keputusan kampus, mahasiswa terlibat secara konstituen. Artinya secara politik punya suara dalam pengambilan keputusan di tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Model kursi di dalam senat akademik itu pun mereka atur sesuai dengan proporsionalitas jumlah pemilih. Jadi bukan hanya satu kursi diberikan kepada mahasiswanya, tetapi sesuai jumlah pemilih. Kalau pemilih senat saat itu kebanyakan mahasiswa, maka yang memiliki banyak suara atau banyak kursi itu adalah mahasiswa. Kita asumsikan bahwa ada 10 kursi senat, ketika 50% pemilih adalah mahasiswa, maka 5 kursi dari 10 itu adalah mahasiswa. Artinya apa? Posisi tawar politik mahasiswa saat itu sangat kuat, mulai sejak tahun 1989 saat itu. Di tahun 91 itu ditetapkan kebijakan tersebut. Nah, kalau kita refleksikan di kondisi Unhas, itu ada kursi untuk mahasiswa. Kursi tersebut diberikan di dalam kewenangan Majelis Wali Amanah. Jadi ada satu kursi menurut Statuta Unhas, di Statuta PTNBH Unhas di tahun 2015, nomor 53 tahun 15, PP nomor 53, di dalam MWA itu terdiri dari beberapa unsur. Salah satu unsurnya yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini memiliki suara, tetapi MWA itu hanyalah penasehat. Kalau di dalam statuta kampus kita atau di Unhas, MWA itu sifatnya hanyalah penasehat. Sejauh ini kita tidak melihat ada satupun kebijakan yang diambil oleh eksekutif kampus atau dalam hal ini rektorat atau dalam hal ini rektor dan pejabat-pejabat bawahnya, tidak ada satupun kebijakan yang diambil oleh rektorat yang dibatalkan oleh MWA atau yang dikritisi oleh MWA.
Nah, itu saya maksud tadi, dia sifatnya hanya penasehat, bukan kekuatan politik di dalam tata kelola kampus di Universitas Hasanuddin. Mungkin seperti itu dulu. Itu kan tadi Pak yang kita jelaskan yang dulu kita mau melihat ini yang sekarang dalam pengaplikasian itu Pak, yang kita melibatkan mahasiswa di dekat-dekat ini Pak, karena mahasiswa ini merasa resah belakangan ini. Mungkin prosesnya bisa lebih dijelaskan yang pada masa sekarang Pak. Oke, ya, jadi kondisi sejarah keterlibatan mahasiswa di dalam kampus itu sebenarnya satu dorongan untuk melihat hari ini. Dan hari ini itu sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi, sudah ada perwakilan mahasiswa, tetapi kenapa komunikasi itu mandek atau tidak menemukan titik temu antara kepentingan mahasiswa dan kepentingan birokrat kampus, itu karena posisi mahasiswa di dalam kampus itu tidak ada yang bersifat pengambilan keputusan. Oke? Jadi mahasiswa terlibat di dalam kampus bukan sebagai pengambil keputusan, atau paling tidak orang yang duduk setara dengan para pengambil keputusan meskipun suaranya kecil, paling tidak seperti itu. Dan kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ini berkaitan erat dengan arah reformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi posisi kampus hari ini di Indonesia, khususnya misalkan di Unhas, itu dianggap sebagai penunjang perekonomian nasional atau bahkan penunjang perekonomian global. Nah, semua entitas yang di dalam kampus itu dianggap sebagai konsumen di dalam pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya mahasiswa. Kalau dianggap sebagai konsumen, fokusnya adalah pilihan rasional kebanyakan konsumen, seperti itu. Jadi kalau dianggap misalkan jam malam, UKT itu sebagai penunjang perekonomian, maka otomatis aturan-aturan tersebut bisa dicabut. Tapi rasionalisasi, kalau dianggap bahwa jam malam justru menghambat proses perekonomian di dalam kampus, maka bisa jadi itu tetap berlanjut aturan seperti itu. Tetapi perlu saya ingatkan kembali, aturan jam malam itu sebenarnya sudah ada sejak era reformasi di Indonesia, khususnya di Unhas ya. Sejak 98 aturan jam malam itu sudah ada. Oke? Artinya dari Orde Baru ke reformasi tidak ada perubahan dalam aturan. Tetapi sebelum beberapa tahun belakangan ini, kenapa mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan dibolehkan untuk berkegiatan malam? Karena dianggap secara substansial masih mendukung tujuan-tujuan kampus secara substansial. Nah, ketika itu bergeser, dianggap tidak mendukung lagi kegiatan-kegiatan malam tersebut, tidak mendukung lagi tujuan kampus, maka aturan tersebut dipertegas. Kalau kita lihat mungkin di malam hari Satpam sudah jalan keliling untuk membubarkan mahasiswa dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kebijakan seperti itu lahir dari tujuan kampus. Oke, saya ulang kembali bahwa economic based knowledge atau ekonomi berbasis pengetahuan itu menjadi filosofi dasar di setiap kampus yang ada di Indonesia. Tapi ini tidak terjadi hanya di Indonesia, ini tren global, terjadi juga misalkan di India.
Tetapi betul bahwa ada gerakan masif yang dilakukan oleh mahasiswa, termasuk di India. Kalau kita lihat di India sampai tahun ini itu masih juga melakukan demonstrasi-demonstrasi, tetapi ruang-ruang untuk berkomunikasi itu tidak terbuka di dalam kampus. Oleh karena itu mereka melakukan di dalam parlementarian atau di DPR, di jalanan dan seterusnya. Seperti itu. Tadi sempat saya highlight beberapa itu kepentingan fokusnya sekarang ini itu kepentingan akademik ya Pak ya. Kalau ini kan keresahan mahasiswa itu dia akhirnya melakukan demonstrasi itu karena pastinya itu kepentingan lembaga itu ada yang tidak terwujud dan akhirnya dia melakukan demonstrasi. Tapi apakah ada proses ini dari entitas kampus kayak melihat aturan tersebut lagi secara ulang karena kepentingan lembaga itu ada beberapa yang yang menghambat, semisal kayak proses regenerasi karena kita dari pagi sampai sore itu kuliah dan malamnya otomatis kita harus betul-betul selesaikan kegiatan yang sudah diatur dalam organisasi tersebut. Ya, oke. Kita coba lihat kembali kedudukan dan fungsi antar entitas atau antar lembaga. Apa kedudukan dan fungsi dari lembaga kemahasiswaan dan apa kedudukan dan fungsi dari birokrat kampus. Nah, kalau kita telusuri hal tersebut, maka akan kita dapati bahwa lembaga kemahasiswaan kedudukannya di dalam kampus itu adalah bagian bukan bagian integral, tetapi bagian hierarki dari rektor. Oke, jadi terbentuknya organisasi kemahasiswaan diatur melalui peraturan rektor. Oleh karena itu, sejak saat peraturan itu disahkan, maka lembaga kemahasiswaan harus turut andil dalam pencapaian tujuan atau visi misi dari rektor. Nah, ketika kegiatan tersebut tidak mampu dijelaskan secara sinergi dengan visi misi rektor, maka bisa jadi itu akan terhambat. Oke, jadi itu awalnya. Tetapi saya mendorong teman-teman di lembaga kemahasiswaan untuk melihat kembali bagaimana sejarah pergerakan mahasiswa atau bagaimana di awal lembaga kemahasiswaan itu. Jadi nafas awal lembaga kemahasiswaan itu adalah ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini kebebasan berekspresi. Jadi didirikannya lembaga kemahasiswaan itu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Ketika mereka diatur melalui peraturan rektor, itu hanyalah kebutuhan administratif. Oke, ini kerangka pikir yang harus kita lihat secara demokratis, bahwa diaturnya lembaga kemahasiswaan di dalam peraturan rektor itu hanyalah kebutuhan administratif. Tetapi dalam kerja-kerja lembaga kemahasiswaan harus tetap bernafaskan pada kebebasan berekspresi. Tapi ingat kembali bahwa apapun ekspresi yang dilakukan di lembaga kemahasiswaan, kita semua bagian dari sivitas akademika.
Atau ada satu istilah di tulisan penelitian yang Cekoslovakia tadi itu, dia mengistilahkan citizenship akademik atau akademi masyarakat. Jadi dia anggap bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat di dalam kampus. Ada mahasiswa, ada pimpinan, ada mungkin cleaning service dan seterusnya. Itu semua bagian dari sivitas akademika kampus. Nah, poin pentingnya bahwa kedudukan dan fungsi ini bisa sinergi kalau kita menuju pada satu tujuan yang sama. Jadi untuk menegosiasikan kepentingan lembaga kemahasiswaan, saya menyarankan atau mendorong kita cari dulu kepentingan yang sama atau tujuan yang sama dengan kampus. Tetapi ketika dianggap bahwa tujuan yang sama itu tidak memungkinkan ditemukan, jadi ini pemikiran yang mungkin agak radikal. Ketika tujuan yang sama itu tidak dimungkinkan untuk ditemukan, maka yang dilakukan adalah konfrontasi atau perlawanan. Nah, itu poin pentingnya. Hal-hal apa yang dijadikan masalah tadi, misalkan jam malam, UKT, itu menurut saya hal yang teknis, bukan pada mencari satu tujuan yang sama. Seperti itu mungkin. Mungkin Pak bisa dijelaskan apa ini kegiatan lembaga kemahasiswaan yang mungkin tidak sejalan dengan visi misinya rektor. Mungkin lebih rinci dipaparkan Pak, karena mungkin banyak orang bertanya-tanya apa visi misi yang tidak sejalan, karena di lembaga kemahasiswaan itu sendiri kan semua pasti fokusnya kepada keilmuan, mengembangkan keilmuan dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Dalam saya secara pribadi memperhatikan dalam proseduralnya, saya memperhatikan tidak ada yang tidak sejalan. Betul bahwa di lembaga kemahasiswaan itu, khususnya di himpunan mahasiswa, itu berbasis keilmuan. Di BEM misalkan berbasis gerakan. Itu sebenarnya mendukung visi misi rektor. Tetapi kondisi komunikasi itu yang saya sampaikan di awal tadi mengenai Habermas, kenapa ada hal yang tidak disenangi atau tidak disepakati di lembaga kemahasiswaan terkait dengan aturan, karena komunikasi itu yang tidak berjalan. Oke, mungkin sejauh mana ini pertanyaan lanjutan, mungkin sejauh mana lembaga kemahasiswaan melakukan komunikasi terkait jam malam ini. Toh nyatanya beberapa fakultas itu masih bisa melakukan kegiatan malam. Jadi ada beberapa poin yang secara prosedural bisa teman-teman komunikasikan. Misal pertanyaannya, apakah dalam berkegiatan malam harus mendapat izin dari birokrat kampus? Apakah harus mendapat izin dari birokrat kampus atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Toh ketika lembaga kemahasiswaan berkegiatan malam, mereka sebenarnya punya pendamping dari birokrat atau punya relasi dari birokrat. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa semua lembaga kemahasiswaan itu, apalagi khususnya di FISIP, itu punya pendamping 2 orang dosen. Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan lagi perizinan jam malam ketika mau berkegiatan malam, karena sisa menghubungi pendampingnya masing-masing, pendampingnya sisa mendampingi kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, beberapa poin kunci keluarnya kebijakan jam malam itu diakibatkan dari beberapa kondisi yang ditemukan di lapangan oleh satpam, birokrat kampus, itu yang tidak sejalan. Jadi
kalau selama ini teman-teman menganggap bahwa kegiatan jam malam atau kegiatan malam hari itu justru menunjang tujuan kampus atau visi misi rektorat, saya sarankan untuk berkomunikasi lebih lanjut lagi. Pembuktiannya adalah, jadi ini komunikasi yang bisa teman-teman lakukan di rektorat. Pembuktiannya adalah hasil, karena kecenderungan kampus itu, khususnya kalau kita lihat perubahan-perubahan kurikulum beberapa tahun terakhir, itu semua diarahkan outcome based learning atau pembelajaran berbasiskan hasil atau berdasarkan hasil. Nah, kerangka pikir hasil ini yang teman-teman bisa jadikan bargaining atau kekuatan untuk berkomunikasi dengan pihak rektorat atau pihak manapun. Karena memang kondisi hasil ini, meskipun teman-teman misalkan mengatakan bahwa apa yang kami lakukan di malam hari ini berbasis keilmuan, tetapi hasilnya mana? Nah, itu yang poinnya ketika mau membangun komunikasi dengan seluruh entitas kampus, bukan hanya ke rektorat, bahkan ke cleaning service, ke tenaga kependidikan dan seterusnya. Mungkin setelah kebijakan ini dikeluarkan begitu Pak, apa ada proses evaluasi kembali? Semisal ini kebijakannya kan sudah diterapkan, terus ada beberapa keluhan begitu yang terdengar, apa itu dievaluasi kembali oleh entitas kampus? Iya, wajib. Jadi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi, baik secara teoritis maupun praksis, itu sudah diakui oleh seluruh literatur, seluruh ilmuwan bahwa harus ada proses evaluasi. Nah, momentum evaluasi itu bisa secara periodik, bisa tanpa periodisasi tertentu. Misalkan di dalam 4 tahun itu selalu ada proses evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak kampus. Tetapi ketika itu dianggap genting, maka bisa dievaluasi kapan saja. Nah, ukuran atau indikator kegentingan evaluasi tersebut itu ada di masing-masing pihak. Oke, dalam hal ini misalkan lembaga kemahasiswaan, birokrat kampus dan seterusnya, atau pimpinan fakultas dan seterusnya. Ini semua unsur yang harus diperhatikan dalam mengukur kegentingan evaluasi tersebut. Jadi saya coba ceritakan bahwa sebelum berpikir evaluasi, coba perhatikan kembali di bagian perumusan. Karena semua kebijakan yang diambil oleh universitas, termasuk di dalamnya oleh fakultas ataupun prodi, itu melibatkan mahasiswa. Jadi sadar atau tidak, teman-teman, ada di antara kalian yang pasti terlibat dalam proses perumusan kebijakan di kampus. Oke? Jadi apakah yang terlibat itu representatif atau tidak, itu yang harus kalian jawab. Oke, apakah yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan itu representatif untuk mahasiswa atau tidak, itu yang mesti teman-teman jawab sendiri, karena ruang-ruang itu sebenarnya terbuka. Sejauh pemahaman saya, semua kebijakan harus ada tanda tangannya mahasiswa. Harus ada yang berstatus mahasiswa, seperti itu. Dan ada proses percobaan kebijakan selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun itu baru disahkan secara tetap. Bagaimana ini Pak? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada mahasiswa di dalam pembuatan kebijakan itu. Nah, dalam membuat keputusan kebijakan, apakah ada transparansi mahasiswa di dalamnya atau upaya meningkatkan transparansi agar mahasiswa ini tahu ini kebijakan sudah disahkan apa belum? Oke. Iya.
eh, sekarang UNHAS itu cenderung lebih transparan. Ini saya coba cerita pengalaman pribadi karena saya meneliti terkait dengan neoliberalisme dan good university governance di UNHAS itu tahun 2018. Dan ada perbedaan signifikan terkait transparansi. Salah satu indikator yang saya teliti itu masalah transparansi kampus. Nah, ada indikator transparansi yang saya temukan berbeda signifikan di hari ini atau per hari ini. Kalau kita lihat hari ini, semua kebijakan kampus yang sudah ditetapkan atau bahkan masih masa proses perumusan itu disajikan melalui website. Silakan teman-teman buka wakil rektor bidang akademik atau apapun yang kalian cari, ada bagian regulasi di komponen website tersebut. Di bagian itu semua aturan itu tersajikan. Jadi cukup transparan. Saya teringat pada saat melakukan advokasi mahasiswa yang mau DO 2 semester tidak membayar UKT, wakil rektor saat itu dari Fakultas Farmasi mengatakan bahwa semua aturan itu tiap tahunnya disosialisasikan secara langsung selama minimal 1 kali. Dan semua aturan yang disosialisasikan itu disajikan di website. Nah itu teman-teman didorong untuk proaktif. Sebagai masyarakat kampus atau sivitas akademika, sudah sepatutnya kita melihat kembali keseluruhan aturan-aturan yang sudah disajikan melalui website. Tetapi sebagai lembaga kemahasiswaan, poin pentingnya bukan di transparansi aturannya, tetapi di perumusan aturan. Saya mengarahkan di proses itu, di perumusan aturan. Karena apa yang saya ceritakan di awal tadi di Cekoslovakia, karena kondisi kampus mereka semakin maju itu karena melibatkan secara penuh mahasiswa. Tidak hanya model representatif 1-2 orang, tetapi berdasarkan jumlah pemilih politik di dalam kampus. Artinya apa? Semakin aktif mahasiswanya, maka semakin kebijakan tersebut mengarah pada kepentingan mahasiswa secara keseluruhan. Oke, seperti yang terjadi di Cekoslovakia itu. Dan menariknya sebenarnya yang saya ceritakan di awal tadi mengenai revolusi Bludru dinamakan sebagai revolusi Bludru karena sifatnya tanpa kekerasan. Jadi beberapa pemikir mengatakan atau beberapa ilmuwan mengatakan itu sebenarnya bukan revolusi, karena dia dilakukan secara legal. Ada 16 orang mahasiswanya saat itu yang mendatangi parlemen kampusnya, yang mendatangi rektorat kampusnya dan mengatakan kami akan melakukan demonstrasi secara damai dengan tuntutan ABC dan seterusnya. Nah, kondisi tersebut dilegalkan oleh rektorat atau diizinkan oleh rektorat. Sampai pada akhirnya goal dalam suatu kebijakan atau dalam proses perumusan kebijakan disetujui semua kepentingan itu atau isu yang dibawa oleh mahasiswa tersebut tanpa proses pembubaran massa aksi dan seterusnya. Nah itu yang bisa kita pelajari lebih lanjut bagaimana mereka menegosiasikan apa yang menjadi kepentingannya. Dalam perumusan kebijakan oleh entitas kampus itu, ini saya mau tahu gimana sih pandangan pihak kampus itu Pak terhadap pentingnya demokrasi kampus dalam perumusan kebijakan tersebut. Ya, kalau dikatakan pentingnya demokrasi,
otomatis semua kampus di era iklim demokrasi tidak ada yang menentang yang namanya demokrasi di kampus manapun itu. Tetapi yang perlu kita tanyakan, model demokrasi seperti apa yang dijalankan oleh kampus. Nah, khusus untuk Unhas sejauh ini, saya ulang kembali, semua unsur itu terlibat, tetapi tidak proporsional. Oke? Majelis Wali Amanah yang di dalamnya ada unsur mahasiswa hanya melibatkan 1 kursi untuk mahasiswa dari 19 kursi yang ada. Mungkin sekarang sudah 21, saya lupa, tetapi di penelitian saya di 2018 itu masih 19 kursi untuk Majelis Wali Amanah. 1 di antaranya itu diberikan untuk mahasiswa. Tetapi dari 19 kursi tersebut ada 1 kursi untuk menteri. Dan 1 kursi untuk menteri memiliki 40% suara dalam pengambilan keputusan. Artinya apa? Hanya 60% dibagi ke 18 kursi. Nah, itulah model demokrasi di kampus-kampus berbadan hukum atau PTNBH. Ada keterlibatan semua unsur tetapi tidak proporsional. Oke, itu poin pertamanya. Poin keduanya, di tingkat fakultas tidak ada sama sekali kursi yang diberikan untuk mahasiswa. Tidak ada ruang khusus diberikan kepada mahasiswa. Sedangkan atau di sisi lain, fakultas itu punya kewenangan untuk mengambil keputusan, bahkan untuk melakukan kerjasama internasional, kerjasama dengan pihak eksternal, itu bisa dilakukan oleh fakultas. Oke, bahkan bisa dilakukan oleh prodi, tapi atas kerjasama yang dilakukan oleh fakultas. Jadi fakultas sudah melakukan PKS, perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal, baru prodi bisa melakukan international agreement atau IA. Artinya apa? Model demokrasi yang dilakukan khususnya di kampus yang berbadan hukum itu telah melibatkan, tetapi hanya pada tingkat tertinggi di Majelis Wali Amanah. Itu pun tidak proporsional. Nah, ini poin pertama bagi lembaga kemahasiswaan atau bagi keseluruhan mahasiswa yang perlu kalian telusuri. Apa yang membuat model demokrasi seperti itu diterapkan di kampus? Kenapa kita tidak pakai misalkan model yang dilakukan oleh Cekoslovakia? Kenapa tidak menggunakan bahwa seberapa banyak pemilih mahasiswa, segitulah jumlah kursi yang diterima oleh mahasiswa? Atau pertanyaannya, kenapa menteri mendapatkan 40% suara di Majelis Wali Amanah? Nah, itu kondisi-kondisi yang teman-teman bisa diskusikan lebih lanjut di lembaga kemahasiswaan. Karena dari situ semua berakar keputusan-keputusan lanjutan. Oke? Mungkin kebijakan pelarangan berkegiatan jam malam itu bisa disangsikan oleh fakultas kalau fakultas mengizinkan lembaga kemahasiswaannya untuk beraktivitas malam. Tapi apakah sudah cukup ketika fakultas sudah membebaskan jam malam? Nah, menurut saya belum cukup, karena posisi pengambilan keputusan itu masih belum melibatkan mahasiswa di tingkat fakultas. Oke, itu pun di tingkat rektorat juga masih sebatas di Majelis Wali Amanah, yang notabene-nya Majelis Wali Amanah tidak punya kewenangan eksekutor, tidak punya kewenangan merencanakan dan mengeksekusi sebuah program yang dilakukan di tingkat universitas. Seperti itu. Mungkin di Kaidis Ceko itu dia mahasiswanya masuk di senat akademik. Oke, jadi kita tahu bahwa senat akademik lah yang menyusun kebijakan-kebijakan akademik kampus. Nah, itu satu contohnya. Mungkin Pak, saya masih bertanya sih di pertanyaan sebelumnya tentang transparansi yang
Bapak bilang ada sosialisasi sebelum kebijakan itu ditentukan. Nah, kami mau tahu Pak, seberapa lama kebijakan itu disosialisasikan, karena yang mungkin umumnya yang ada di mahasiswa itu sendiri langsung ada kebijakan yang keluar, yang ada itu kebijakan yang langsung keluar tanpa adanya, mungkin ada sosialisasi tapi sosialisasinya belum sampai merata ke semua mahasiswa, seperti penentuan UKT itu Pak, yang mahasiswa yang adanya langsung ada penentuan UKT golongan ini sudah naik. Mungkin berapa lama sosialisasi itu disosialisasikan sebagai upaya mahasiswa yang kurang setuju ini bisa melakukan protes atau melakukan pengajuan begitu Pak. Saya tidak tahu pasti untuk berapa lama sosialisasi itu dilakukan. Yang pasti sosialisasi itu ada. Itu yang pasti, karena untuk kebutuhan administratif dalam pengambilan keputusan pasti sosialisasi itu ada. Dan saya sempat bercerita tadi bahwa BKT dan UKT untuk tahun 2024 itu sudah dirapatkan. Oke. Jadi dalam proses rapat tersebut ada mahasiswa juga yang pastinya terlibat. Nah, itu apakah mahasiswa itu representatif dari keseluruhan mahasiswa, itu yang harus menjadi pertanyaan. Kondisinya sebenarnya bukan persoalan di sosialisasinya, tetapi keterlibatan komponen dalam perumusan kebijakan. Oke, apakah lembaga kemahasiswaan khususnya di tingkat prodi itu perlu untuk terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut atau tidak? Nah, itu poin pentingnya. Apakah lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas saja yang boleh? Apakah tingkat universitas saja yang boleh ikut dalam proses perumusan kebijakan, atau seluruh lembaga kemahasiswaan mulai dari tingkat prodi sampai universitas yang harusnya ikut? Itu menurut saya yang berkaitan dengan transparansi itu. Dalam perumusan kebijakan UKT dan BKT, yang diundang secara pasti adalah ketua prodi. Tetapi kenapa kemudian lembaga kemahasiswaan tingkat prodi tidak dilibatkan? Nah, itu memang kalau kita lihat demokrasi di dalam kampus, saya pahami apa yang teman-teman pikirkan, bahwa keterlibatan seluruh mahasiswa itu sangat diperlukan. Tapi model keterlibatan seluruh mahasiswa itu belum ada di dalam kampus. Oke, belum ada model keterlibatan seluruh mahasiswa atau representatif seluruh mahasiswa, itu belum terrumuskan. Silakan teman-teman, itu jadi satu agenda besar bagi kita semua untuk melihat model seperti apa yang bisa kita terapkan. Sejauh ini untuk pengambilan keputusan itu yang terlibat hanyalah unsur mahasiswa di majelis wali amanah, atau bahkan di luar dari majelis wali amanah yang ditunjuk secara langsung oleh pihak birokrasi kampus, oleh pihak rektorat, fakultas dan seterusnya. Bukan koordinasi resmi yang dilakukan dengan lembaga kemahasiswaan. Tetapi sebelum masuk pada agenda besar tersebut, kembali saya tekankan, pelajari kembali di kedudukan dan fungsi lembaga kemahasiswaan. Bagaimana sih kondisi kultur akademik ini di tengah otonomi pendidikan tinggi? Ya, kultur akademik saya coba cerita sedikit dulu mengenai otonomi
pendidikan tinggi. Jadi mungkin yang kalian maksud otonomi pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi negeri yang beralih status ke badan hukum. Nah, bagaimana kultur akademik di universitas berbadan hukum? Kalau kita tarik indikator-indikator yang terumuskan secara global, otomatis mereka sudah terhubung dengan indikator tersebut. Salah satu misalkan proses perankingan, kedua misalkan proses publikasi, ketiga misalkan proses dampak terhadap masyarakat. Itu semua indikator-indikator global yang kalau bisa kita katakan bahwa di era otonomi kampus itu justru semakin membaik atau justru semakin terhubung dengan indikator tersebut. Tidak ada satupun PTNBH yang tidak memiliki kerjasama internasional. Tidak ada satupun PTNBH di Indonesia yang tidak memiliki jumlah publikasi terbanyak di Indonesia. Tidak ada satupun misalkan PTNBH yang memiliki dampak atau produk penelitian yang berdampak secara langsung ke masyarakat. Itu semua indikator atau data-data yang secara kuantitatif sangat mendukung kebijakan internasional atau jaringan internasional. Tetapi apakah itu betul-betul akademis atau tidak? Nah, itu pertanyaan. Apakah itu betul-betul akademis atau tidak? Kalau kita melihat, saya belum tahu apakah teman-teman sudah mendefinisikan apa yang dimaksud kultur akademik. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, apa yang dimaksud kultur akademik yaitu ruang dialektika di kampus yang sangat terbuka. Nah, ini ruang dialektika yang sangat terbuka di dalam iklim kampus. Nah, per hari ini saya melihat ruang dialektika itu masih belum optimal. Oke, jadi kampus-kampus PTNBH, dan ini tidak terjadi hanya di PTNBH tetapi keseluruhan kampus di era neoliberalisasi itu terdorong untuk menciptakan satu visi bersama menjadikan kampus sebagai penunjang perekonomian. Jadi ini artinya apa? Kultur akademik itu bisa tergerus bukan hanya di era otonomi kampus tetapi juga bahkan di keseluruhan kampus yang ada di Indonesia. Jadi tren otonomi kampus tidak hanya menjadi faktor menggerus kultur akademik, tetapi tren neoliberalisasi itulah yang mendorong tergerusnya kultur akademik. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah bergabung dalam episode kali ini. Kami harap dengan podcast ini mahasiswa lebih aktif terlibat dan kritis melihat demokrasi yang ada di kampus. Saya Sesi dan saya Azra, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.